IP maksimal 4 ya. Gue Betul. juga ada 4 nih. 1,14. Oke, beda tipis. PK gua 2,2 semester 1. Dan di lingkungan gua itu, psikologi itu buat para kaum dan pelajar intelek itu ada nilai-nilai yang sangat jelek. Terus ditelepon sama mami gitu, kamu gak naik kelas gitu kan. Sedih kan, sedih. Tapi at the same time juga kayak mau pindah sekolah aja deh gitu. Kayak kenapa ya Anda bodoh banget, gak berguna lu, nyusahin orang tua lu gitu, kayak udah capek-capek nyari duit, nyari pinjeman, atau bahkan mereka kadang berantem, adek lu banyak, lu gak ada gunanya. Nah di saat-saat gagal itu tuh seringkali kita hanya melihat bahwa gua worth kalau gua berhasil. Tapi kita tuh kadang tidak bisa melihat bahwa gua berharga ketika gua gagal. Well, tanpa sadar kita ikutin apa yang jadi definisi dunia. Dunia tuh kayak hukum rimba ya guys. Saya Gigs, Saya Julius. kami berdua Molor skripsi. Halo Indonesia, welcome to Hello God on Topic bareng gue Julius, Gigs dan Hugo. New Kids on the Block Oke. ya. Ini Betul. adalah kali pertama teman-teman kita tampil berempat. Berempat, ya. luar Tadinya biasa. bertiga bersama dengan mas-mas gondrong ini. Iya, kita bahas Hai. kerasukan. Iya. Cuma bahas sekarang mantan saya. Dan Oh. kita langsung tampil dengan langsung lawan opositnya. Yang satu gondrong, yang satu ganteng Besar, ya. Ganteng. perkenalkan Hugo. Selamat datang Hugo. Palanya dikit. Hai. Ngapain dong Hugo? Oke, jadi teman-teman ini Hugo. Beberapa kali juga pegang kamera kalau teman-teman lihat Iya. episode belakangan ini ya. Dia pegang kamera dan Hugo pernah keluar juga di konten Rungu ya. Nah, sebagai kameranya. bukan. Oh, Oh, bukan. bukan. Dia men-sharingkan tentang kehidupan. Semua Men-sharingkan tentang teman-teman kehidupan. nonton ya. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa sih kita ada 4 orang ramai sekali? Apakah ini episode terakhir dari Hello God on Topic? Enggak. Jadi ini kebetulan ini episode spesial, kita episode ke-10 guys. Oke. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, saudara-saudara. Episode ke-10 kita bahas satu topik yang jarang dibahas oleh orang-orang. Karena ini adalah satu topik sensitif, saudara-saudara semua. Pertama gue tanya dulu, gimana masa-masa teman-teman yang lagi ujian sekarang, kenaikan kelas, skripsi, SD, SMP, SMA? Gak ada yang bisa jawab ya dari kamera ya. Iya. Bagus. Gue lagi mikir anak SD mau nonton konten kita ya. Tidak menutup kemungkinan. Betul. Bapak Bisa maknya juga, nonton. Iya. Terus habis itu nonton apa? Ih lucu yang gendut. Enggak, sorry. Iya, SD kan sekolah dewasa. Udah bagus. Oke, jangan nanti teman-teman kita marah. First try. Jangan Iya. dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan. Oke. Ya, jadi teman-teman sebenarnya yang mau kita bahas adalah mengenai buat teman-teman yang saat ini lagi ujian, yang saat ini juga lagi menghadapi studinya, menghadapi batu-batu kegagalan ataupun batu-batu rintangan, ini merupakan masa-masa sulit bagi mereka. Kita di sini mau memberikan kekuatan. Karena bertepatan teman-teman dengan momen Kenaikan ujian kelas. akhir ya. Ujian akhir, kenaikan kelas. Kita sangat yakin bahwa ada sebagian mungkin teman-teman yang memang beneran struggle nih. Betul. Beneran struggle. Kenapa? Karena mungkin kita mesti ngakuin ya, sekolah itu nggak menyenangkan. Wah. Belajar itu tidak menyenangkan. Iya. Ini kenapa kita semua liatin Sugo? Kuliah itu tidak menyenangkan, molor. Iya, gitu ya. Andre liatinnya gitu. Oke. Jadi Belum tahu-tahu. jadi ceritanya adalah kita tuh pengen ngomong sesuatu buat teman-teman yang mungkin kamu lagi struggle dengan masalah akademik gitu. Betul. Ya. Disclaimer, kita semua sudah melewatinya. Kita semua sudah tua di sini teman-teman semua. Lo aja sih, gua enggak. Ya udah. Maksud gua tuh kita pernah melewati ujian kenaikan kelas, kita pernah melewati skripsi, kita pernah melewati apa lagi ya? Ketidaknaikan kelas. Maaf. Enggak, kalian aja gua. Oh iya. Bukan gua. Tapi gua pernah Nggak naik boleh kelas. gitu, nggak boleh gitu. Terus gua nggak pernah naik kelas. Oh iya? Oh iya. Seriusan? Pas kapan? TK. Ya. Lanjut.
Iya, maksud gua nggak apa-apa. Gimana sih rasanya pas TK itu? Atau ntar gue cerita aja deh. oh iya. Yang pasti gue baru sadar gue nggak naik kelas setelah gue SD. Baru sadar. Ternyata teman-teman TK gue ternyata jadi kakak tingkat gue gitu. Oh. Jijik banget gak? Enggak. Jijik Enggak, sih. tapi ini satu hal yang menarik. Kamu merasa nggak sendiri ya gue ya? Enggak, justru gue mau bilang ini satu hal yang menarik. Ada apa dengan tidak naik kelas? Ada apa nih? Kenapa dengan tidak naik kelas? Tapi gini, gimana sih rasanya nggak naik kelas itu? Gua rasa sih memalukan ya. Jujur gue bukan orang yang pernah hampir mengalami berkali-kali hampir. Berkali-kali. Langganan, SMP, Jo. 2, 3 SMP. Enggak, 1, 2, 3 dulu SMA. justru SMP gue rajin. Oh, SMP rajin. Masih Terus ada sekarang? tuntutan. SMA tuh udah kayak mau bodo amat gitu, tapi perasaan takutnya tetap ada gitu. Oke. Nah, Untung takut Tuhan ya. iya betul. Untung takut Tuhan. Itu yang tersisa ya. Cuman kalau udah akhir semester tuh ujung-ujungnya kayak Tuhan tolong jangan Tuhan, sampai aku tolong. ketinggalan gitu kan. Nah, ampunilah saya. Maksud gue gini, iya, ada apa dengan tidak naik kelas gitu? Gue nggak tahu waktu kalau dari gue nih pas gue SD, SMP, SMA banyak orang tuh bilang jangan naik ya, jangan sampai nggak naik ya, bukan jangan naik, jangan sampai nggak naik ya. Bapak mak gue, nanti mami pindahin ke luar negeri, lebih enak ya kalau nggak naik kelas. Pindah ke luar negerinya ke Uganda. Iya, maksud gue banyak banget gitu loh orang-orang yang bilang kayak lu jangan sampai nggak naik lu. Oh nggak apa-apa ya, ranking 27 dari 27 yang penting naik kelas. Widih. Daripada ranking 26 dari 27 tapi nggak naik kelas gitu. Ada apa dengan ketidaknaikan kelas ini gitu saudara-saudara? Kalau disingkat ada apa tuh? Ada A D T. N K. ADNK bagus. Mantap. Ada apa dengan tidak naik kelas? Kenapa? Maksud gua teman-teman di sini balik lagi adalah apa yang membuat tidak naik kelas itu merasa tidak berharga gitu? Apakah itu membuat hal Kita itu mesti tanya langsung kepada itulah sebabnya kenapa kita hadirkan 2 bintang tamu kita ini. Astaga kok Andre, bener. Betul. Jadi Biasanya kita menghadirkan bintang tamu jadi inspirasi betul, ya. betul. Iya. Untuk teman-teman semua yang lagi Tapi kita percaya bahwa kadang kegagalan itu jadi inspirasi teman-teman. Benar. Keberhasilan inspirasi itu tidak selalu datang pada momen keberhasilan. Betul. Inspirasi bisa datang pada momen kegagalan. Betul. Kan ada pepatah yang dibilang kegagalan adalah sukses yang tidak akan datang. Oh, kirain berakhir-akhir dahulu gagal kemudian kirain. Boleh. Boleh juga. makin gak make sense. Go, tenang aja kok. Ini tim ada tisu nggak sih keringat dingin? Iya. Di baju aja dulu kok. Oke, kita mau dengar ceritanya ya. Oh iya, oke. Santai aja. Aduh gue gak kuat, sorry. Jadi dari tadi yang kalian dengerin itu nyinyir gue kan? Oh kagak, kita gak pernah nyinyir. Enggak. Maksudnya contoh real yang nyata. Oke. Oh iya. Jadi dulu teman-teman gue sempet nggak naik kelas di kelas 7. Oh. Nah, Satu SMP. iya. Gila. Atau SMP. Itu yang pertama gue, yang kedua. Nggak ada. Oh, sorry. Tapi Salah kalau hampir sekali. nggak naik kelasnya itu pas SD sering. Oh. Kelas 5 atau kelas 5, kelas 6 SD. Langganan dulu kalau SD tuh orang tua tuh sering dipanggil. Nyokap sering dipanggil sama guru-guru kayak. Anaknya kenapa? Nilainya jelek. Oh. Terus? Kenapa terlalu besar? belum sebesar itu. Oh, belum. Oke. Oh, iya. Terus gue coba pikir-pikir, bersyukur sih. Oh. Satu sisi bersyukur nggak naik kelas. Puji Tuhan. Mungkin di standpoint gue sekarang, gue bisa melihat itu bersyukur ya. Tapi kalau dulu berasa di gimana? saat itu nggak saya apa ya? Biasa aja. Nggak. Jadi, sorry dong. Biasanya malu ada malu sama teman-teman seangkatan. Tapi at the same time juga kayak waktu itu inget tuh lagi liburan sama temen, lagi jalan-jalan ke Surabaya ya kayaknya nih. Terus ditelepon sama mami gitu, kamu nggak naik kelas gitu kan. Sedih kan, tapi at the same time juga kayak ya udah mau gimana gitu. Jadi waktu itu bilang apa, mau pindah sekolah aja deh gitu kan. Oh ya. Mau pindah sekolah kan ampuh kan, cara ampuh. Oh, iya. Lu kenapa pengen pindah sekolah? Karena lu berasa mau supaya naik kelas atau lu karena malu? Kayak karena masih akalin supaya bisa naik kelas. Nice, Kayak gue nggak tau malu deh. Oh, oke. Itu menarik. Iya, Bagus. Untung-untungan ya. Iya. Enggak, makanya. Enggak, soalnya dulu Spesial.
tahun sebelumnya koko gua nggak naik kelas juga, sama di kelas 7 juga. Terus gua mikir apakah ini turunan? Tapi kan nggak mungkin. Apakah ini solidaritas? Apakah ini kutuk turunan? Iya. Gitu. Ya lanjut silakan. Iya. Terus akhirnya gimana? Tentu Pindah? saja tidak ya. Nggak, dia nggak pindah, tetap lanjut. Tapi gimana ya? Coba pikir-pikir kenapa gue bisa nggak naik. Lebih ke karena ini ngomongin dari faktor internalnya sendiri. Emang dulu gue tuh males atau enggak gue nggak bisa kontrol diri antara waktu main sama waktu belajar. Terus kebetulan gue kan dibesarkan cuman sama sosok mama gitu kan. Terus jadi kayak mama kerja, anak-anak di rumah. Jadi dulu tuh kalau SD kan mentalnya kan diajarin mami gitu kalau kalau mau ulangan segala macam diajarin. Jadi begitu naik SMP udah dulu pas udah gede lah. Jadi dianggapannya lu udah bisa belajar sendiri udah bisa gitu belajar ya. sendiri. Sedangkan momen itu gue masih Labil. masih kayak pengennya main terus. Jadi kayak nggak ada self control juga buat belajar sendiri, kemauan untuk belajar sendiri gitu. Iya. Terus jadi kayak ya begitu gue naik kelas dan segala macamnya, gue jadi baru ngerti cara belajar yang terbaik buat gue tuh gimana. Bukan terbaik maksudnya, gue tuh bisa belajar kalau misalnya di ruangan yang sepi sendiri. Itu gue explore sendiri pas gue udah ngulang kelas 7 tuh. Terus gue bisa pelajaran yang gue suka ternyata hafal-hafalan atau segala macam. Gue baru ngerti di momen gue nggak naik kelas justru. I see. Gue inget pas udah mau akhir-akhir kan bulan Mei Juni gitu kan ujian UAS ya kan, gitu kan. Terus gue di lesinnya tuh jadi mepet-mepet tuh, yang udah nilai jelek-jelek gitu tuh yang udah nggak terselamatkan itu baru les. Gurunya tuh gue les dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh lembur. Pelajaran mat. Lembur. Itu lu lembur. Besoknya lu bangun masuk pagi atau Besoknya ujian. Besoknya masuk pagi Iya, tetap. besoknya masuk pagi. Iya. Bisa dong. Bisa. Gue boleh pakai. Gue boleh pakai bahasa zaman sekarang nggak? Apakah investasi itu berjalan dengan baik hingga saat ini? Tidak. Oh. Nggak apa-apa. Karena gue menyadari gini loh. Semua pelajaran ya kan di sekolah pelajaran banyak gitu. Sedangkan kita dipaksa untuk bisa semua pelajaran itu. Jadi beda konteks ketika gue udah mengerti diri gue bisa di bagian apa dan gue enjoy bagian mana. Ketika gue udah ngerti cara belajar gue baru bisa perlahan-lahan ngikut gitu loh. Oke, gitu. Jadi momen gak naik kelas lu itu lu bisa melihatnya itu sebagai momen yang ya sebenarnya baik buat lu kan perjalanannya. Sangat baik. Sangat baik. Sekarang tapi kan. Sangat baik. Dulu nggak semudah itu kan lu terima. Dulu nggak semudah itu buat gue. Oh sama-sama ada satu lagi tadi gue cukup tertarik sama kalimat lu dulu yang pas lu nggak naik kelas karena lu masih pengen main gitu, masih merasa pengen main, pengen seneng-seneng. Coba gue tanya apa bedanya dengan sekarang? Iya. Ini tuh maksudnya menyindir teman sendiri ya. Sebuah kesaksian dari teman kantor. Gua sangat yakin kalau dulu dia nggak naik, kalau dia tetap naik kelas sekarang lebih parah kayaknya. Bener. Sekarang lebih parah kayaknya. Jadi sebenarnya ketidaknaikan itu membawa berkah gitu ya. Berkah. Tapi gue pengen coba gini ya, coba kita sedikit mengeksplor ya, maksudnya kadang gue nggak tahu sih secara psikologis kita waktu pada masa-masa SMP ya, pada masa-masa itu tuh kayak masa mau pembuktian diri nggak sih? Pencarian jati diri gitu. Iya, pencarian jati diri, entah sebagian mau ngebuktiin diri atau mungkin juga sebagian mungkin juga mikir juga kali ya. Iya, karena orang teman-teman anak-anak yang SMP 1 ke atas itu baru mulai masuk pubertas kan. Baru mulai masuk pubertas, mencari jati diri, sebuah perubahan aneh juga terjadi di dalam tubuh mereka, lingkungan mereka juga mulai berubah. Wow. Dari pas SD. Iya. Lu berasa maksudnya gini, kalau ketika lu gagal naik kelas nih, lu nggak naik kelas dan teman-teman lu semua pada naik, lu berasa kayak being lost nggak sih? Itu ketakutan yang gue alamin. Dulu kayak biasanya nih kan kita udah jadi kelas 1 SMP nih, gue bayangin Iya. udah celana Pendek. celana biru nih kan. Biru. Terus biasa kita liatin tuh si bocil-bocil yang celana merah tuh kan. Tahu-tahu tahun depan Udah jadi biru. mereka jadi satu angkatan kita gitu loh. Oh iya. Maksudnya sedih banget gak sih? Gimana gue waktu itu gue? Untungnya lu nggak mikir kan? Iya. Waktu itu dia belum sadar kayaknya ya. sedih ada. Cuman maksudnya kayak nggak sampai yang sedih gimana sih. Soalnya gue ingat banget waktu itu kebetulan guru gue, dia guru mat juga. Guru mat, dia cerita ke gue, dia juga nggak naik kelas. Pas SD. Guru mat nggak naik kelas. Dan dia bilang itu nggak apa-apa.
karena bentuk pembelajaran tiap orang tuh ada timeline-nya masing-masing gitu loh. Asik. Jadi lu mau gagal di tahun berapa, lu mau gagal di pas SD, SMP, SMA, kuliah, atau gagal pas kapanpun, nggak nge-define lu as a failure juga, karena selalu ada chance buat lu grow dari kegagalan itu. Guru matematika lu. Bijak. Namanya Bu Anas. Terima kasih Bu Anas. You're the real MVP. Wih. Bukan Hugo. Karena kita obrolin ini karena ada sebagian teman-teman yang kayaknya nih ya mungkin ya bergumul dengan masalah akademik yang nggak baik. Yang baik. Ya bahkan mungkin nih ada di antara teman-teman yang nonton atau mungkin kalian kenal yang juga mungkin sekarang terancam nggak naik kelas, terancam bener-bener buruk dan you're under pressure banget. Bisa jadi orang tua pressure kamu, tapi bisa jadi juga orang tua nggak pressure sebenarnya. Tapi bener ada dalam masa depresi banget gitu loh. Oh betul. Iya. Secara nggak langsung gue yakin anak itu mengalaminya meski dia nggak tahu. Maksud gue pas nggak disadarin gitu. Iya nggak disadarin, itu Asik. kata yang tepat. Dia nggak sadar kalau saat ini apalagi udah mau ujian kenaikan. Jadi ini sebenarnya juga untuk teman-teman orang tua, guru, you never know until you know. Teman-teman murid-murid yang lagi dialamin tuh apa? Struggle mereka apa? Ujian secara akademik atau mungkin guru lu tadi. Kalau misalkan guru lu nggak ngomong gitu gimana lu? Lu pernah mikir nggak kayak misalkan Ya mungkin mikirnya hal terburuk apa yang bisa terjadi kalau lu nggak menerima itu pada saat lu masih kecil? gue mungkin bakal hidup dengan shameful sih. Banyak hal-hal yang kayak karena gue udah gagal dalam hal itu ya, jadi gue nggak bisa ngeliat the bright side-nya dan nggak bisa look forward to it gitu. Jadi gue bakal tetap berkutat pada pikiran gue gagal. Jadi ngefek terus mungkin ke masa-masa selanjutnya. Gue mau kerja, gue nggak dapat kerja, gue gagal. Jadi kayak balik ke attack diri sendiri, kemakan kayak ngatain diri sendiri terus. Turning point-nya kayak ya udahlah gitu, ya udahlah. Tahu-tahu lewat aja gitu. Ingat gak lu? Gak ingat. Nggak inget sih. Iya. Tapi puji Tuhannya sekarang lewat. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hidup penuh shameful, tapi hidup nggak malu-malu gitu. Iya. Betul. Go. Selamat udah lewat. Gue lagi nungguin lo, monyong. Kita sengaja untuk ngangkat momen ini sekali lagi karena kita sangat punya sebuah keyakinan bahwa teman-teman bergumul or even mungkin teman kamu atau mungkin adik atau mungkin kakak atau siapapun kamu. Nah, kita tadi barusan dengar cerita dari bagaimana salah seorang yang gagal di sekolah. Survivor. Nah, sekarang iya kan biasanya istilahnya survivor kan. Gue suka nih. Nah, sekarang kita juga dengerin nih satu kisah juga bagaimana ada yang di kuliah nih. Yang mungkin sebagian ini lebih banyak lagi nih. Kalau nggak naik kelas itu kasusnya biasanya tuh ada sebagian yang memang ketemu dengan sekolah yang pengen ngebantu misalnya. Iya nggak sih? Di-up-upin gitu kan. Iya. Karena menyadari wah ini shameful banget kalau nggak naik, dan kasus nggak naik kelas itu mungkin sedikit lebih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus molor skripsi, kuliah yang nggak habis-habis, nggak selesai. Siapa kok? Sebagai hostnya lu kan tuh. Enggak, gue ngomong ini ke lu karena kebetulan kita berdua. Jadi kebetulan Saya Gigs, saya Julius. kami berdua Molor skripsi. Itu epic itu jadi bumper depan tuh ya. Bagus. Oke, jadi siapa yang mau mulai duluan, saudara-saudara, kita menceritakan kisah yang sangat luar biasa ini. Selalu lu hostnya. Oh iya. Oke. Gua duluan. Oh iya. Bintangnya dia. Oh iya, silakan dulu. Oke, kalau dari gue sih gitu teman-teman. Oke, selesai. Iya. Ingat komen tadi. Iya, sorry. Oh iya. Oke, serius. Termasuk lu belum lihat kan ada yang komen katanya gue kebanyakan pecah. Gue bilang Sabar aja. bagus, saudara-saudara, gak Oke, apa-apa. Iya, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ini kita memang satu tim, Oh, iya. isinya kayaknya Bercanda. jarang serius ya. Iya. Tapi yuk coba kita bikin serius. Oke, serius. Lu tanya gua dong, biar Oke. gua jawab. Coba Koko ambil ini apa? Kuliah apa dulu? Saya dulu ambil teknik perminyakan. Oh iya, jadi mungkin boleh diceritain ke teman-teman semua, ke gua juga, karena gua belum tahu detailnya gimana sih pengalaman molor skripsi itu dan kenapa bisa. Oke. Jadi mungkin saya ceritakan dulu awal saya masuk ke perkuliahan ini ya. Oke. Silakan. Udah serius kan? Kita lanjut lagi. Nah, jadi saya dulu tuh ambil SMK. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah lihat
Hot yang sebelumnya. Yang kerasukan? Nah, itu saya masih sama. Itu Anda. Silahkan Dulu kan lanjutkan. ambil STM gitu, terus kayak masuk ke kuliah, kayak kaget gitu loh teman-teman. Kaget. Iya. Kenapa kaget? Soalnya kayak dulu ya, ini cerita aja dulu aku STM tuh jarang belajar. Terus paling kayak pelajaran yang serius tuh pelajaran produktif aja. Kayak aku kan dulu teknik listrik kan, jadi yang kayak serius banget itu pelajaran teknik listriknya. Nah yang lain-lain tuh kayak ya udahlah santai, main bola. Bentar. Gitu. Apa bayangan teman-teman waktu denger STM? Bayangan lu orang apa? Susu teh manis. Guru rumah. Ya ampun, susu teh manis. Sebuah lama. Tawuran, bener Bener STM Adi. tuh apa sih? Ya Iya. Itu tuh ejaan lama. sekolah teknik menengah tuh. Itu STM. Oh, teknik menengah. Nah, Jadi, cuman kalau sekarang jadinya SMK, sekolah menengah kejuruan. Gitu. Oke. bayangan gue ya persis sama seperti yang Adi nih ya. Bayangan gue STM tuh apa? Tawuran. Anak STM itu tawuran. Lu kalau nggak tawuran lu bukan STM. Jadi identitas STM tuh tawuran. Kerjanya apa? Pegang kunci pas, pegang apa? Gear motor gitu kan ya. Pokoknya kerjanya duduk di pinggir jalan siap tawuran. Lu nggak mau megang Alkitab gitu, bertobatlah di pinggir jalan gitu, nggak ada. Sejauh ini belum sih. Oh, iya. Ditolak komunitasnya Iya. langsung. Oh, pantas. Kurang mempan kalau lawan musuh. Oke, pantas. Iya. Oke, boleh dilanjutkan sekarang Iya, setelah gitu. STM itu. Nah terus STMK terus kayak waktu masuk kuliah tuh, wow gila gue kaget banget, gengs, kayak Dunianya beda banget. waduh beda banget, bener dah. Gue waktu STM ya, maksudnya kayak gue datang pagi, hahaha, main bola, taruhan, berantem sama adik kelas, gara-gara Bagus, bola, gitu, bagus. berantem sama yang lain gitu, udah kelar pulang gitu. Terus kayak gue ketolong sama yang produktif atau mungkin organisasi kayak gitu. Terus kayak waktu masuk kuliah, waduh, kayak dari pukul 7 sampai pukul 5 sore gitu loh. Terus kayak Lu mesti akademik terus iya, tuh terus kan? kayak matkulnya tuh matkul SMA gitu loh. Kayak fisika, kimia, kalkulus, ya ampun ini apa dulu gua nggak pernah. Kayak gue inget banget pelajaran kayak MTK gitu gua tidur. Teman-teman gua ada yang ke kantin, kayak gua masih mending ya gua di kelas. Teman-teman gua yang lain tuh ke kantin terus main PS di bawah kayak gitu ya. Gitulah pokoknya. Jadi shock kultur banget. Iya, Culture shock banget gitu. Bahkan ya nih kayak ini eksklusif nih di Hello God. IP semester pertama gua, IP semester pertama, IP maksimal 4 ya. Gua Betul. juga ada 4-nya. 1,14. Oke, beda tipis. Itu sih parah. Iya. Beda tipis. Itu sih parah. Nasakom. Iya, terus kayak Oh, Nasakom. apa sih Apa? itu? Lupa aku bawahnya. Tahu Nasakom? Nasib IP 1, Oh. Ya ampun. itu Nasakom. Iya. Itulah saya dulu gitu. Semester 1 ya? Itu semester 1 Oke. dan kayak matkul yang gue bilang tadi, fisika, kimia dan kalkulus semuanya E. Semuanya E. Gila sih. Semester 1. Ya Semester benar-benar. satu. Apa yang lu rasa, Gigs? Wih. Lu rasa gimana? Lu bangga nggak ini? Hah, bangga. Iya sih. Kadang-kadang ada orang-orang tuh yang misalnya menutupi kesedihannya dengan Oh bangga. gitu, enggak. Kayak Lu berasa gimana? Kayak iya. Nah, kayak wah itu kayak nasib gue tuh dibalik sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak kalau teman-teman tahu, gue di STM ya, walaupun kayak kelakuannya kayak gitu. Gue sempat mention ya, kayak kelakuannya kayak gitu. Tapi gue ketolong naik kelas itu selalu karena organisasi. Di organisasi gue baik. Dan gue cukup reputasinya cukup oke lah di organisasi gitu. Gue mungkin bandel di pelajaran, tapi kalau di organisasi oke. Dan pas di situ kayak wow, semua yang gue miliki waktu STM itu kayak gue nih jatuh lu sejatuh-jatuh. kayak nggak ada artinya gitu. Iya, kayak akhirnya nggak ada yang bisa nyelamatin lu. Karena di uni kan semuanya at the end pada akademik kan gitu. Betul, kayak gitu. Nggak ada yang bisa nyelamatin lu dan kali ini lu kayak dicap gagal gitu. Soalnya waktu STM kayak lu sukses, lu keren, lu orang-orang lihat lu gitu kayak gitu. Terus kayak ya gue depresi banget sih bisa dibilang gue bertahun-tahun itu kayak kepikiran banget gitu, kayak gue nyalahin diri gue sendiri tiap hari. Kenapa ya? Anda ini bodoh amat gitu. Mungkin kalau ini tidak direkam dan konteksnya tidak gereja, saya kan lebih eksplisit gitu. Pokoknya intinya begitu, kayak kenapa ya Anda bodoh banget, gak berguna lu, nyusahin orang tua lu gitu, kayak udah capek-capek nyari duit, nyari pinjeman, atau bahkan mereka kadang berantem, adek lu banyak, lu gak ada gunanya, lulus lama, gak berguna, gak berprestasi kayak teman-teman Sempat yang keluar lain, kayak gitu. kata begitu nggak dari orang tua? Orang tua nggak pernah, cuman kayak kadang tuh ya pernah ada momen gitu cukup sedih, kayak orang tua berantem karena maksudnya kayak biaya kuliah cukup mahal dong gitu. Iya. Dan mereka tuh maksudnya kayak berdebat gimana nih cari duit buat gue kuliah gitu. Mereka nggak nyalahin gue ya, mereka baik, mereka sayang sama gue, dan mereka kayak, woi kuliah bener, nggak pernah gitu. Cuman mereka kayak saling berargumen terus kayak gue ada di situ. Dan lu tahu bahwa itu lu tuh jadi
pusat permasalahannya kan. Betul, gitu kan. itu kayak, wow, itu kayak blaming diri banget kan. Itu kejadian itu nggak bisa lepas gitu dari gue sampai gue lulus ya akhirnya ya. Kayak tiap hari gue ngomong kayak gitu, lu beban keluarga itu. Wow. Itu. Bumper. Bumper. Dari 1-2 menit yang lalu gue udah kepikiran. Lama-lama kita chemistry-nya bagus. Gue suka nih yang gini-gini. Oke, balik ke yang tadi gue itu kan beban dari diri sendiri. Pernah nggak dari lingkungan? Ini nih lingkungan. Sejauh ini ya. Teman-teman gitu. Oke, sejauh ini teman-teman tuh baik-baik aja sih. Untungnya. Iya, teman-teman baik. Cuman ya, gengs, ini fun fact ya. Gue dulu waktu di STM itu gue kayak orangnya supel, kayak outgoing gitu, halo gitu. Nah semenjak kuliah terus gue dapat beban kayak gitu, gue jadi kayak lebih menutup gitu loh. Pulang, maksudnya kayak pulang udah nggak punya duit kayak udahlah langsung pulang, ngapain sih lu main-main, belajar lu. Tapi pas di rumah nggak bisa belajar karena gue nggak tahu harus belajar sama siapa. Dan itu kayak memengaruhi banget kehidupan gue kayak gitu. Gue jadi kayak lebih murung. Kan lingkarannya aja terus kayak gitu aja terus. Betul, kayak lebih murung, kayak kapan nih ini gue selesai, apa gue DO aja ya. Gue kayak udah beberapa kali tuh konsul sama dosen wali gue mau pindah jurusan beberapa kali gitu. Terus kayak selama kuliah ya, nangis itu wah gak kehitung deh gitu. Keren ya, keren. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang bisa menghitung berapa kali saya menangis akan mendapatkan hadiah menarik dari Julius. Hadiahnya apa, Jo? Segelas piring cantik. Segelas piring. Ya disebut, silakan kalau ada yang mau nebak-nebak di kolom komentar. Gitu. Oh my god bro, turning point-nya kapan tuh bro? Turning point-nya? Kayak mulai things getting better gitu, pas udah membaik. Sebenarnya sih kayak gue selalu ini bersyukur juga ya, kayak Tuhan tuh nggak tinggalin gue. Cuman gue tuh kayak sadarnya tuh nggak langsung Tuhan nih, pertolongan Tuhan nih, enggak. Kayak dia kasih komunitas PMK gitu, persekutuan mahasiswa Kristen itu yang baik-baik, yang nemenin gue, motorin gue gitu. Ada satu yang jadi bantuin lu kuliah maksudnya, kayak ngajarin gitu. Terus kayak kalau gue lagi nggak ada duit, mereka kayak traktir kayak gitu ya. Ada 2 orang khususnya, kayak satu jadi bestie, satu jadi gue baru menanti, gue udah siapin tebak sendiri. Gue udah siapin bercandaan gitu. Iya, lanjut. Terus kayak teman-teman gereja, mereka yang selalu nemenin. Dan gue tuh sadar waktu gue pas tahun terakhir gue udah tinggal TA, tinggal tugas akhir ya. Kayak waktu itu IP gue jelek, tiba-tiba kenapa udah mau lulus nih gitu. Terus gue kayak baru. Bentar, sebelum lu TA IP berapa? IP-nya berapa ya? 2 lah. 2 berapa? Iya, 2 atas, 2 bawah. 2 atas. Wah, puji Tuhan. Gile. Dari 1,14 naik ke 2 atas lumayan loh. Bisa masuk BUMN kok. Nggak bisa. 2,75 kan? Oh iya sih. 2 atas tuh lewat 275 enggak? Hah? Iya. Mau jujur atau enggak? Ya pokoknya lulus dengan hasil yang memuaskan. Cukup. Jujur. Oke, cukup. Mendapatkan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan sekalian bisa melayani itu. Jijik banget gue. Aduh, gua gak kuat Tuhan. Bisa ya. Iya maksud gua dari kalau kita reflect cerita lu tuh banyak yang bisa diambil ya, apalagi buat lu yang ngalamin sendiri. Nah kalau gue pas di kuliah semester 1 kebanyakan main-main. Ya gitulah, lu tau kan? Mahasiswa tingkat mahasiswa semester 1 baru kenal teman baru, diajak nongkrong sana sini. Gini aja. Nongkrong. Bukan. Main kecapi. Bukan. Caper gitu. Iya. Ya gitu, caper-caper dan sebagainya. Dan BTW disclaimer teman. Gua nggak ngerti. Masih. Seriusan? Alkohol. Kamu jahat tapi. Iya. Stop. Ya maksud gua semester 1 tuh kayak yang kayak disclaimer juga tadi buat teman-teman, semester 1 itu buat anak kuliahan adalah semester di mana kita ngincer nilai tertinggi dari 8 semester kuliah. Maksudnya kayak itu semester 1 tuh kayak pembuktian awal gitu. Iya, pembuktian awal. Maksud kayak lu menang mental dulu atau lu kalah mental jadinya kan gitu kan. Gue juga kalah mental. IPK gua 2,2 semester 1. Dan di lingkungan gua itu psikologi itu buat para kaum dan pelajar intelek
itu ada nilai yang sangat jelek, nilai yang sangat jelek. Gue waktu itu organisasi kampus, dan organisasi buat lu lanjut atau berapa IPK lu tuh harus di atas 2,6. Gue 2,2, gue kayak astaga nggak bisa lanjut gitu kan. Atau nggak kalaupun mau comeback juga nggak nyampe itu 2,6 diakumulasiin sama semester 2. Gue kayak gila. Kayak lost, lu kayak kehilangan. Kok bisa 2,2? Ada C, ada B, ada D. Tapi ya begitu pokoknya jelek banget gitu. Dan gue ingat banget pressure dari teman-teman sekitar tuh, apalagi temen yang kita semua kenal pernah nanya gue, IPK berapa? Iya, gue di atas 3. Gue mau ngomong apa? Iya, gue di atas 2. Di bawah 3. Itu masa? Kan ya ampun Tuhan, gue kayak gue hampir 3. Bentar lagi. Itu 2,2 tuh kayak, tapi gue beneran ngerasain, gue nggak bohong ya. Kalau lu nilai lu kayak gitu, semester 1, semester 2 lah, masuk semester 2 tuh yang kayak gue mau rajin. Terus habis itu pressure semua, IPK lu berapa? Biasalah anak-anak semester 1 kalau lu udah dapet nilai dia bakal nanya, IPK lu berapa? Kadang-kadang kayak ada macam anak-anak yang kayak mau belagu-belagu gitu nggak sih? Iya. Kayak mau banding-bandingin gitu, mau pamer-pamer. Zaman itu waktu itu Instastory juga 4,00. Oh my goodness, ada yang kayak gitu. Ada kok, ada banyak yang Oh my goodness, 4,0 di Instastory gitu kan. Lah gua 2,2, gua mau Instastory apa? Thank you guys for the support. I'll try better next semester. Ya kali Tuhan, gue bilang. Yaudah, makanya nunggak. Di tengah-tengah ya udah belajar. Di ending pressure-nya adalah teman-teman gue bakal lulus duluan. Mereka bakal kerja, gue bakal tinggal. Berapa tahun? Setahun. Satu semester. Lu berapa semester? Satu tahun. 1 tahun. 2 semester. Molor 1 semester. 1 tahun, 2 semester. Gue 1 semester berarti. 1 semester tuh karena COVID. Waktu itu pandemi, magang dan sebagainya lewat. Cuman molor 1 semester itu, ya puji Tuhan jadi nggak berasa karena COVID kali ya. Karena COVID tuh jadi nggak berasa. Bayangin yang udah lulus, sampai gua lulus wisuda aja masih pengangguran ada. Iya. Pandemi itu sih. Maksud gua setelah gua lewatin, jalanin aja gitu, kayak oh ya udahlah. Tipe orang beda-beda, perjalanannya juga. Ada yang udah lulus, dia nggak kerja dulu. Ada yang udah lulus juga jalan-jalan. Ada yang udah lulus langsung kerja. Oh ternyata semua punya jalannya masing-masing. Gak usah dipikirin gitu kan, gue mikir. Cuma pas semester 1 yang lulusan ini, ke semester 2 itu berasa banget. Oh my god. Berasa langsung kalah mental banget. Kalah mental banget. Kayak apa perubahan apa yang terjadi pada diri lu? Jadi Taurus. Hah? Oh, Taurus. Enggak. Maksudnya salah satu yang penyemangat tuh Taurus. Bukan itu pertanyaannya. Lanjut. Perubahan yang terjadi, gue pengen lebih rajin. Tapi terrealisasi? Awalnya enggak. Cuman pelan-pelan iya. Gara-gara lu ngomong itu gue jadi inget. Ada temen gue yang sampai sekarang masih temenan nih, masih sering ketemu. Waktu itu, ya gila lu. Wah, parah banget sih lu. Gitu pas IPK gue 2,2. Aduh, gue bilang. Waktu itu yang kayak iya minder, kecewa. Kayak gila padahal mak gue udah kuliahin nih. Gitu loh, mak gue udah kuliahin. Kadang-kadang yang bikin kita pressure banget tuh adalah kita waktu liatin orang tua kita udah kuliah susah-susah, cari biaya, iya nggak sih? Iya. Struggle untuk bisa sekolahin kita, tapi ternyata kitanya nggak perform. Dan itu yang bikin putus asa nggak sih? Iya. Kayak bikin kita down banget gitu loh. Iya. Kita jadi kayak jadi anak yang nggak ada gunanya gitu. Gua itu semester 1 gue banget tuh. Gitu ya. Semester 1, semester 2. Masuk semester 3 progres. Gue ngerasa kayak Tuhan bentuk. Mendingan gitu. Iya, Tuhan bentuk nih mendingan dan sebagainya gitu. Wow. Terus udah time flies. Saya ada di meja podcast ini bersama dengan orang-orang hebat. Ditonton oleh orang-orang hebat juga. Iya, nggak tepuk tangan jadi. Iya. Jadi apa? Jaga. Jadi apa? Prok. Ya itu sekian cerita saya. Terima kasih. Semangat Jul. Nah, ada satu lagi tuh. Apa bro? Kita semua kan perjalanan sekuler. Ada yang menempuh perjalanan yang lebih dari sekuler. Kisah di sana tuh berat gitu.
Berat. Iya. Gimana, Bapak Bapak? di mana di sana di mana? Di seminari. Enggak, gue seminari nggak ada masalah sama akademik. Emang kita doang nih. Bukan, tapi gini loh, sistem kita mesti diakui nih, sistem pendidikan di Indonesia ini dibentuk makanya yang tadi kita bicarakan tuh hanya berkutat pada masalah prestasi akademik, which is prestasi akademik itu sendiri definisinya adalah menghafal. Iya nggak sih? Gue nggak tahu. Kalian masih ada pada sistem yang sama nggak? Menghafal. Jadi kayak menghafal. Kita nggak dilatih untuk memahami, menalar, memikirkan, tapi kita dilatih untuk menghafal. Dan itu yang seringkali bikin orang frustasi karena nggak semua orang bisa menghafal dengan baik. Mungkin lu jadinya ngerti lu kuat menghafal gitu. Iya. Oh gitu. Gue jadi ngertinya gue lebih bisa hafal-hafalan daripada hitung-hitungan. Sama mak gue juga ngomong Nah, gitu. itu poinnya. Jadi ada sebagian orang tuh yang dilatih untuk bisa menghafal, sebagian kita tuh karena manusia itu kompleks, cara belajar manusia pun kompleks. Kita pun masing-masing tuh cara pendekatannya tuh ada yang memang kita mampu menghafal, tapi ada yang mampu untuk yang posisinya tuh ibaratnya tuh kayak memahami, mengerti, menalar gitu. Jadi gue pernah baca tuh ya di dalam ini, lu gak bisa minta ikan untuk manjat pohon. Betul. Ya, lu juga nggak bisa minta monyet untuk jago berenang atau menyelam kan begitu kan. Nah itu poinnya. Nah akhirnya kita paham bahwa dalam hidup fase-fase kita menemukan diri kita sendiri itu beda-beda akhirnya. Gitu. Dari semua yang teman-teman kita udah sharing. Akhirnya kita belajar bahwa ternyata kita tuh masing-masing melalui momen-momen yang gagal, momen-momen jatuh itu atau momen-momen merasa tidak berharga, disitulah sebenarnya kalian berasa nggak sih? Disitulah Tuhan berbicara. Kayak kita berada pada titik in between aja. Tuhan bicara, atau lu sebenarnya cuma melihat kegagalan aja. Lu melihat keindahan, atau lu pada akhirnya hanya melihat hal yang buruk dalam hidup lu. Ini sih. Kadang ada orang yang mungkin kalau kayak gigs itu beruntung, maksudnya kayak Tuhan datang, Tuhan bantu, Tuhan kirimin komunitas, tapi ada beberapa orang yang mungkin belum bisa melihat hal itu kok. Maksud gue itu mungkin gue sama Hugo sama Gigs tuh salah satu orang-orang yang kayak masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan sesuatu itu loh. Hugo bisa menerima, gue bisa menerima, Gigs juga bisa menerima. Cuma at the end kan tetap ada teman-teman kita yang juga ini struggling buat ini, betul banget. Iya. Struggle together, finding it together. Iya, maksud gue yang sulit untuk menerima hal ini gitu loh. Dan sorry to say, mungkin ada sampai ke hal-hal yang kemungkinan terburuk terjadi. Itu loh yang. Iya. Buat teman-teman yang mungkin berasa kamu gagal, gue nggak tahu ya. Mungkin secara akademik, karena memang kita topiknya ini kan lagi ngomongin soal masalah akademik, sekolah, kuliah dan sebagainya. Tapi gue rasa juga kegagalan orang bukan hanya pada kuliah, bukan hanya pada akademik, tapi juga orang punya kegagalan dalam relasi, kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam apapun lah, kerjaan dan sebagainya. Nah di saat-saat gagal itu tuh seringkali kita hanya melihat bahwa gue worth kalau gue berhasil. Tapi kita tuh kadang tidak bisa melihat bahwa gue berharga ketika gue gagal. Itu sih gilanya sih di situ ya. Iya, itu quotes of the day. Weh. Apa kok bisa diulang? Gue kadang kita merasa bahwa kita tuh berharga kalau kita berhasil. Tapi kita nggak bisa lihat kalau kita tuh berharga pada waktu kita gagal. Loh kok bisa gitu? Kok bisa kegagalan itu kita lihat sebagai sebuah keberhargaan? Well, tanpa sadar kita ikutin apa yang jadi definisi dunia. Dunia tuh kayak hukum rimba ya nggak sih? Iya. Kayak yang kuat yang bertahan, yang lemah lost. Yang gua tahu tuh, Tuhan punya sejarah untuk memakai orang-orang gagal, untuk memutarbalikkan, menunggangbalikan yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Karena di mata Tuhan, it's not about kegagalan dan keberhasilan. It's about sikap hati. It's about karakter atau bagaimana kita menyikapinya. Ada banyak orang yang sebenarnya dalam keberhasilannya tuh lagi gagal. Ketika lagi berhasil, sombong, arogan, pamer.
Ini sih. Iya. Gua tadi notice dengan yang lu tulis tuh pada waktu IP4 ya. IG story. Gila sih. Kita yang udah berada pada level, apalagi gua rasa pada level gue lihat gitu gue nggak impress sama sekali. Gue merasa bocil banget. Iya sih. Kalau gue waktu itu Karena kita udah punya nilai yang berbeda ya. Kita udah Iya. punya nilai berbeda karena kita menghargai hidup bukan hanya berdasarkan apa yang lu punya, apa yang lu bisa capai, bukan. Lu menghargai hidup berdasarkan the way you live your life. Bagaimana cara lu menghidupi hidup lu. Mazmur 139 ya. Gua kira ini ayat yang powerful. Haleluya. Ayat yang powerful ini adalah ayat yang Daud tulis ketika dia mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus kemudian Daud bilang begini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Menariknya di sini. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi Daud itu pengen kasih tahu satu hal begini. Dia cuma tahu satu hal, bahwa Tuhan membentuk dirinya tuh dengan indah. Tetapi dia nggak bisa paham banyak hal yang terjadi dalam hidup dia. Kayak kenapa sih gue gagal? Ya tadi barusan gue ngobrol dengan salah seorang jemaat juga tentang Daud. Dimana lu bayangin nih, Daud nih, dia tuh diurapin jadi raja oleh Samuel, ya kan? Waktu dia diurapin jadi raja, lu bayangin aja, lu bayangin jadi Daud nih, diurapin jadi raja. Bayangan lu setelah after diurapin apaan? penguasa. Raja. Bagus, nggak apa-apa. Bagus. Tuhan, apakah kegagalan harus terjadi lagi sekali lagi? Iya, maksudnya lu berkuasa. Lu udah kayak semacam dijanjiin gitu kan sama Tuhan. Tetapi lu bayangin setelah fase hidup Daud yang diurapi, apa yang terjadi pada Daud? Dikejar-kejar Saul, bahkan mau dibunuh, dan itu tidak terjadi pada 1 minggu penderitaan Daud. Tidak terjadi pada 1 bulan penderitaan Daud, enggak terjadi pada 1 semester. 4 tahun enggak terjadi 1 tahun molor, enggak. Bagus. Tapi terjadi belasan tahun dalam hidup Daud. Belasan tahun, bahkan sampai dia dikejar-kejar di Ziklag pada gunung Sif. Dia sampai pura-pura gila di depan Akis. Ya kan, raja Filistin. Iya. Dia sampai kehilangan dirinya sendiri gitu loh. Tapi gue bilang, kenapa itu mesti terjadi pada Daud? Lu perhatikan deh, Daud itu adalah orang yang kalau lu lihat dia dalam menjadi raja, dia itu adalah orang yang melekat pada Tuhan. Even dia nggak sempurna, dia gagal, dia jatuh dalam perzinahan, dalam pembunuhan berencana dan sebagainya, dia gagal segagal-gagalnya. Tapi menariknya adalah dia nggak pernah istilahnya tuh kayak lost dari Tuhan. Dia kayak balik lagi kepada Tuhan. Kenapa? Yang gue perhatikan adalah justru belasan tahun di padang gurun itu mengajarkan dia untuk bagaimana artinya bergantung pada Tuhan. Gila sih. Kalau Daud gak ngalamin padang gurun itu, dia gak akan bisa jadi raja yang berkenan. Dan padang gurun itu adalah satu masa yang baik. Makanya keberhasilan di mata Tuhan itu bukan pada momen berhasil atau momen gagal. Keberhasilan di mata Tuhan itu ada pada ketika lu dibentuk dan lu bisa dibentuk Tuhan pada masa gagal dan pada masa berhasil. Mantap. Pulling banget sih. Apa itu? Menarik. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Gue beneran gak nyangka loh. Tapi bener. Si Kondre masih meresap, ya ampun. Gue kayak, ya ampun, bener. Mungkin gue mau bilang nih kayak quotes orang-orang gede. I have a dream, Martin Luther King. I have a dream, gue punya mimpi. Suatu saat mereka tidak menjudge orang-orang dari kegagalan mereka, tapi dari karakter mereka untuk mau berhasil. Gimana, udah cukup keren belum? Menarik. Oke, mantap. Boleh. Boleh. Teman-teman, kita sengaja tunjukkan kisah ini adalah kisah yang kita bukan nunjukin orang-orang hebat kok. Serius, kita nggak nunjukin orang-orang berhasil dalam arti orang-orang gila lu bayi ajaib ya gitu ya.
Oh nggak, bayi ajaibnya di sini. Ya ampun ya Tuhan, ini lagi satu. Lu bayi ajaib ya misalnya ya. Atau lu apa gitu kan ya, maksudnya bukan peraih Academy Award, bukan peraih apa, bukan juara Olimpiade. No, kita hanya orang-orang biasa. Betul. Tapi kita adalah orang-orang biasa yang mengalami pembentukan, kegagalan, mengalami jatuh bangun, tapi kita mengalami Tuhan di tengah kegagalan kita, meskipun memang kayak waktu kita gagal kita belum langsung ngalamin, kita belum langsung lihat. Tetapi ketika menoleh ke belakang kita melihat bahwa gagal itu nggak sia-sia. Gagal itu nggak sia-sia gitu. Gagal itu berarti karena gagal itu menolong kita. Wow, itu bagus banget ya barusan. Gagal itu nggak sia-sia. Betul. Jadi buat teman-teman, it's okay to fail. Celakanya hari ini banyak orang tuh yang menjadikan gagal tuh sia-sia kan. Semuanya sia-sia. Gitu. Gagal tuh sia-sia. Jadi gagal tuh sia-sia dan hidup gue sia-sia karena gue gagal gitu kan. Nah, gagal tuh nggak sia-sia karena gagal itu lu dikasih pilihan untuk lu jadi kayak turning point hidup lu, kayak lu bangkit gitu. Dan Tuhan cuma janji bahwa Dia yang membentuk kita di kandungan ibu kita. Even kisah kita beda-beda, kapan kita jadi turning back-nya, kapan kita bangkitnya. Gue rasa momen gagal itu adalah momen yang Tuhan pakai supaya kita lekas-lekas belajar gitu sih gue rasa. Sama ini kok, kalau misalkan kita kan di sini standpointnya kita pernah mengalami kegagalan masing-masing gitu, banyak ceritanya. Kalau kita bertemu dengan orang yang saat ini sedang gagal, kayak desperate banget, kita harus bilang apa ke dia? Masa kita bilang, lu lagi ini ya, lagi nggak naik kelas lu ya, udah nggak apa-apa gitu, tahun depan coba lagi. Maksud gue yang kayak gitu tipenya, atau yang kayak gimana sih cara kita menghibur dia atau menguatkan dia gitu? Nonton film gak? Iya. Gue kira lu mau ngomong apapun yang penting tos dulu. Iya, ini lagi. Gimana gue kalau Iya, lu lagi maksud ketemu temen yang kayak gitu, lu bakal ngomong apa gue? Gimana ya? Tetap harus belajar punya mindset. Ya itu bukan ending pointnya gitu loh. Kayak ke depan tuh masih ada chance untuk lu berjalan maju. Jadi kayak kejadian gagal itu ya nggak pernah ngedefine lu gitu loh. Jadi ya kata penguatannya mungkin berdoa. Enggak. Tapi gimana ya? Gue ngerti sih. Sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi lu gitu. Dan satu sisi juga diri lu sendiri yang paling kenal diri lu sendiri gitu. Dan lu juga yang bisa bergerak menyelamatkan diri lu sendiri dari pikiran negatif, gagal segala macam itu. Tapi kuasa Tuhan tuh nyata banget ketika lu lemah justru. Itu sih. Jadi ketika lu ngerasa gagal banget, itulah kuasa Tuhan sempurna guys. Oh iya. Jadi andalkan Tuhan. Luar biasa. Nilainya berapa? Ya masa kasih nilai 11 dari 10. Ya bagus. Iya, bagus. Lu Kalau gue ngomong gini mulu, undang aja terus, bagus kok dia. Iya. Nggak bercanda tuh dia. Ya silakan. Oh iya. Keren bro. Iya. Bangga gue. Kasih bro. Iya. Oh gua. Ya lu, ya Tuhan, gue udah bilang 2 kali. Iya, kalau dari gua sih, gua maksudnya waktu posisi gua tahu gua gagal, lu nggak perlu ceramahin gua. Kadang tuh ketemu orang, lu yang bener dong. Gua tahu sebelum lu santai juga. Gua tahu sebelum lu ceramahin, gua tahu gua gagal. Nah yang gua butuhin itu apa? Lu validasi gitu loh, kayak it's okay bro, it's okay. Memang hasil dari perjuangan lu belum kelihatan dan mungkin sekarang lu lagi down. It's okay, coba terus ya. Gue pengen lu coba terus. Dan kalaupun hasilnya mungkin belum kelihatan atau kelihatan, gue ada nemenin lu selama prosesnya. Gitu. Kata itu terlalu strong. Oh, iya. Gue ada nemenin lu selama proses. Itu strong. Strong itu dalam arti gini. Itu butuh komitmen. Kadang-kadang kan kita tuh ada pada sebuah kata-kata kosong tuh. Gue nemenin lu padahal lu cuman mau bye-byein doang kan gitu kan. Tapi itu tuh betul-betul butuh satu komitmen untuk lu hadir. Ya kan? Gitu. Yes, kayak gitu. Terus kayak bersyukur dulu komunitas yang kayak nemenin gua boleh gitu loh, benar-benar ngikutin prosesnya waktu sampai gua lulus. Dan gua tuh
fun fact, gue nggak suka dikasih apa-apa sama orang ya. Mungkin karena ada pengaruh, gue gagal juga kan, kayak I'm not worth it buat dapat hadiah gitu. Tapi pas gue lulus banyak yang ngasih gitu. Dan pas ada barang-barang itu, gue jadi kayak wow, thank you Tuhan gitu loh. Ini bukti teman-teman selama ini nemenin. Ada ininya loh, ada tugu peringatannya gitu loh. Ada tugu peringatan walaupun teman-teman yang selama ini nemenin mungkin udah keluar kota, udah sibuk kerja, tapi ini nih buktinya. Dan wah itu kayak wow, terharu saya gitu deh. Nah, nggak ada tisu sih, gimana sih? Jangan bercanda. Jangan bercanda. Nyium. Iya maksud gue. Ya gue bakal bilang Apa? Gue bakal bilang ke yang teman-teman gue yang mungkin lagi struggle sama. Ya udah, it's okay gitu. Bener, gue akan coba bantu. Tapi kalau bisa jangan dengerin orang-orang yang berusaha menjatuhkan lo. Karena kadang lingkungan tuh emang pengaruh lingkungan sih paling bener yang mempengaruhi kita untuk take action. Bisa kalau lu hidup di lingkungan yang ngejudge lu buat lu jatuh, lu kenapa lu nggak naik sih gara-gara lu kurang pintar belajar dan sebagainya, lu sih skripsi main-main, lu sih apa gitu usaha lu nggak lu pegang karena lu kebanyakan fun-fun. Jangan dengerin, maksud gue kadang tuh orang-orang bertindak dari situ. Iya ya, gue nggak berhak. Haters gonna hate. Iya, haters gonna hate. Maksudnya, ya udah gitu, mereka nggak ngalamin, lu gagal, belum tentu nanti mereka berhasil terus. Semua orang punya jalannya masing-masing. Gue bakal bilang itu, lu jangan dengerin orang lain, dengerinlah suara diri lu, dengar suara Tuhan. Dan gue ada membantu lu dengar. Nggak, itu gue nyontek dari lu ya, jadi nggak apa-apa kok pujiannya. Keren. Iya. Kan soalnya sepandai-pandainya tupai melompat nggak ada Pasti yang berenang retak juga. Iya. Oh, nggak ada yang nggak retak. Gue pikir sepandai-pandainya Keren ya? berenang juga. Gue makin ngerasa kalau berempat nih semakin lucu nih, kayak boleh nih suatu saat lagi nih episode 20. So, udah hampir sejam guys. Iya. Oh Kan my orang god. bayangin. lupa Iya. nangis jadi. Jadi buat teman-teman semua, you are valuable, beautiful. You are apa kok? Untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Kamu itu unik dengan kisahmu dan jalan hidupmu. Cuman pastikan aja bahwa kamu nggak menyia-nyiakannya apa yang sudah Tuhan mulai. Gitu. Kalau Tuhan perjuangin lu sampai sekarang, masakan lu nggak perjuangin diri lu juga. Gitu. Oke, haleluya teman-teman, semoga ini bisa menyemangati teman-teman semua, ataupun teman-teman lagi di sekeliling teman-teman ada orang yang lagi membutuhkan bantuan, kiranya teman-teman boleh menyemangati mereka. Asik. Haleluya. Terima kasih untuk episode spesial dari Hello God. Terima kasih untuk Hugo untuk ceritanya, untuk Ko Andre. Sama-sama. Untuk Gigs, untuk saya sendiri dan juga untuk Adi yang ada di sana. Oke, thank you guys. Thank you everyone for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you. God bless you. Stay Connected with Hello God.